Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Di dalam dunia ini tidak ada yang abadi. Oleh karena itu, janganlah terlena dengan kehidupan dunia ini. Tetapi waspadalah dan berjaga-jagalah, sehingga pada hari waktunya Tuhan datang, Tuhan menemui kita, tetap orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Pada pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami mengingat bahwa segala sesuatu di dalam dunia ini semua akan berakhir. Tidak ada yang abadi dan tidak ada kekekalan di dalam dunia ini. Tuhan, apa yang kami miliki, apa yang kami dapatkan, dan apa yang sudah kami raih, akhirnya atau semuanya akan kami tinggalkan. Dan hanya iman percaya kami yang kami bawa kepadamu. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami tetap setia kepada Tuhan, dan kami tetap memiliki iman yang teguh, kokoh. Meskipun badai menghadang hidup kami tetap setia kepadamu. Pada pagi hari yang indah ini kami akan mendengarkan suaramu. Biarlah firman-Mu ini mengingatkan, meneguhkan, menguatkan untuk kami tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan, penghakiman terakhir. Pada saat-saat situasi pandemi COVID-19 saat ini, kita merasakan betapa pedih, perih hati ini ketika mendengar teman, sahabat, saudara dipanggil oleh Tuhan karena mereka terpapar oleh virus COVID-19. Dan ini situasi kondisi 1,5 tahun kita alami. Lalu bukan kita saja yang mengalami situasi ini, seluruh dunia juga mengalami hal yang sama. Inilah waktunya penyaringan itu terjadi. Kalau tubuh kita kuat, imunitas kita kuat, sehat, maka meskipun terpapar virus COVID-19, kita akan bisa kuat dan mampu mengalahkan virus COVID-19. Tetapi ada banyak juga teman, saudara, sahabat kita. Mungkin mereka tidak mampu lagi menghadapi tubuhnya, menghadapi virus COVID-19. Sehingga akhirnya mereka juga pulang ke rumah Bapa di surga. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kepedihan di mana-mana kita mendengarkan. Lalu kepedihan ini juga bukan hanya dirasakan oleh orang-orang yang kehilangan teman, sahabat, atau saudara. Tapi bagi kita yang mungkin saat ini masih sehat, kita juga perlu hati-hati dan waspada dalam situasi yang saat ini. Lalu Tuhan Yesus pernah berkata dan menceritakan tentang penghakiman terakhir. Dia katakan di dalam Matius 25 ayat yang ke-32. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Pada akhir zaman, penghakiman terakhir, Tuhan memberikan gambaran bahwa akan memisahkan seluruh manusia dari berbagai macam bangsa dan suku. Akan dipisahkan, yang di sebelah kanan domba, yang di sebelah kiri kambing. Lalu gambaran orang-orang yang seperti domba adalah orang-orang yang tetap setia, tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tetap memegang teguh, dan tetap menuruti firman Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan. Lalu gambaran orang-orang yang di sebelah kiri adalah orang-orang yang seperti kambing,
adalah orang-orang yang berkhianat, orang yang tidak setia, orang yang tidak percaya Tuhan, dan orang-orang yang selalu melawan Tuhan, bahkan dengan sengaja melanggar hukum Tuhan dan juga sengaja berbuat dosa. Pada penghakiman terakhir akan dipisahkan dua macam orang, seperti domba dan seperti kambing. Orang-orang yang seperti domba Tuhan akan sambut. Hai hambaku yang baik, mari masuklah ke dalam perjamuan yang sudah kusediakan bagi kamu. Lalu di dalam pemahaman itu murid-murid Tuhan Yesus juga memiliki pemahaman bagaimanakah menjadi domba, seperti apakah itu. Orang-orang yang seperti domba adalah orang-orang yang memperhatikan segala sesuatu, hal-hal yang kecil di dalam dunia ini. Tuhan Yesus katakan, engkau sudah menolong aku ketika aku kelaparan. Engkau memberi aku pakaian ketika aku telanjang. Dan kau memberi aku minum ketika aku kehausan. Tetapi orang-orang yang seperti kambing tidak peduli dengan sesamanya. Tidak mempedulikan siapapun. Ketika dia memiliki apapun, dia tidak mau berbagi dengan sesamanya. Lalu orang-orang yang seperti domba ini adalah orang-orang yang memperhatikan sesamanya. Nah, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, bagaimana dengan kehidupan kekristenan kita? Kalau kita nilai diri kita, di posisi manakah kita? Seperti dombakah atau seperti kambingkah? Nah, pagi ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, hiduplah seperti domba. Domba itu gambaran binatang yang tidak pernah melawan tuannya, tetapi selalu mendengar apa kata gembala. Dan seorang domba yang baik, seekor domba yang baik, dia akan mengenal suara gembalanya. Dia percaya kepada gembalanya. Kemanapun gembalanya membawa dia ikut. Dia bawa domba-domba, gembala membawa domba-domba ke padang rumput yang hijau. Dan juga ketika domba-domba kehausan, sang gembala akan membawa ke tempat air minum. Jadi domba yang baik adalah domba yang mendengar gembalanya. Domba yang baik, domba juga yang menurut apa kata gembala. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kita yang ada di dalam Tuhan, jangan sampai kita keluar dari bilangan. Nama kita sudah tercatat di surga bahwa kita akan menjadi anggota kerajaan Allah. Jangan sampai terlena dengan kehidupan dunia ini. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Tetap setia meskipun badai persoalan silih berganti datang menerpa hidup kita. Percayalah, dengarkanlah suara Tuhan. Dengarkanlah gembala agung yang menuntun hidupmu. Maka Tuhan yang agung dan gembala yang agung tidak akan salah menuntun langkah hidup kita. Jadi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, mari kita terus berjuang untuk tetap setia kepada Tuhan. Memiliki pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Dan hiduplah menjadi orang Kristen yang benar. Supaya hidup kita menjadi berkat bagi sesama kita di sekitar kita. Kiranya Tuhan menopang kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau mengingatkan kepada kami akan kebenaran firman-Mu pagi ini. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan untuk kami terus berjuang menjadi domba-domba yang benar-benar domba yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami Bapa supaya kami terus menuruti tuntunan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi.
Tuhan Yesus Kali memberkati. ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul